Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya hormati, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak diabsen. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut dengan sholat sunnah yang pelaksanaannya disunnahkan berjamaah. Kalau minggu-minggu yang lalu ngaji tentang sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak disunnahkan berjamaah. Sekarang sholat sunnah yang dianjurkan melaksanakannya dengan berjamaah, yang pertama yaitu sholatul idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pelaksanaannya sunnah berjamaah, artinya sendiri pun boleh. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha melaksanakannya sendiri juga boleh. Nanti ada pertanyaan, kalau sendiri ada khutbahnya nggak Ustaz? Nggak usah. Khutbah kan buat nasehatin jamaah, kalau sendiri nasehatin. Lebih baik berjamaah dengan jamaah yang banyak, makmumnya yang banyak, di masjid, di musola. Itu sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Di hukumnya sunnah dilaksanakan secara berjamaah. Sebelum bahas sholatnya, Idul Fitri, Idul Adha, Id itu artinya kembali atau berulang, karena Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setiap tahun berulang-ulang ya. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, setiap tanggal 1 Syawal dilaksanakan Idul Fitri, setiap tanggal 10 Dzulhijjah dilaksanakan Idul Adha. Ada juga Id, itu diartikannya hari kegembiraan, hari kebahagiaan. Maka di Indonesia juga disebut hari raya, karena lagi pada senang. Anak kecil senang dapat baju baru, kan ya? Ya, dapat tampal, ngasih kok. Karena di hari raya hari bahagia, Pak. Semuanya orang Islam merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, saling bersilaturahmi, saling berkunjung antara saudara, antara tetangga. Maka saat Idul Fitri atau Idul Adha mestinya semua orang Islam merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Oleh karena itu Islam mensyariatkan untuk saling berbagi,
tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri ada syariat zakat fitrah. Zakat fitrah itu tujuan utamanya untuk berbagi orang yang mampu untuk bayar zakat fitrah, berbagi dengan orang yang tidak mampu zakat fitrah. Bukan buat ngumpulin beras di masjid. Ya. Habis itu dijual. Mau DKM ya Bang ya. Zakat fitrah itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, baik zakat harta atau zakat fitrah. Di ayat Al-Qur'annya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa birriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi zakat fitrah karena Idul Fitri nih. Zakat fitrah itu yang diutamakan dibagi adalah orang fakir, kemudian orang miskin, kemudian hamil, kemudian mu'alaf, kemudian budak yang dimerdekakan, kemudian orang yang punya hutang karena untuk makan sehari-hari, kemudian sabilillah, dan yang ke-8 ibnu sabil. Itu urutan ayat Qur'annya Pak. Ya, jadi zakat fitrah itu kasih dulu ke orang fakir, kemudian ke orang miskin, jangan ke DKM. Ya. DKM dan pengurusnya, ketua RT, ketua RW, ustadz, kiai, guru ngaji, ustazah, ntar belakangan urutan ke-7 di ayatnya. Urutan ke-7 coba di surat Taubah. Urutan pertama itu fakir, urutan kedua miskin. Kecuali kalau ketua DKM-nya, pengurus masjidnya, ketua RT, ketua RW, guru ngaji, ustadz, kiai, ustazah, mereka semua fakir atau miskin, kasih duluan Pak. Kasih. Iya. Kalau mereka masih mampu mah jangan dulu, utamakan dulu orang fakir, orang miskin. Orang fakir, orang miskin itu orang yang kekurangan dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok, bukan buat bayar kredit mobil. Ya. Buat makan aja susah. Buat makan, buat apa, bayar kontrakan. Karena kebutuhan pokok kan makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya. Itu Pak yang pokoknya. Nih ada orang yang kesusahan nih buat yang pokok ini, maka termasuk fakir, miskin. Ketua DKM kalau pengen dapat duluan jadilah orang fakir atau orang miskin. Tapi jangan pura-pura beneran. Fakir beneran maksudnya. Jangan pura-pura. Makanya ayo berbagi, zakat fitrah itu bagi orang-orang yang fakir, yang miskin, supaya di Idul Fitri, di hari raya mereka bergembira, berbahagia. Yang kaya berbagi dengan yang miskin, yang fakir, itu supaya semuanya berbahagia. Kemudian saat Idul Adha, Islam juga mensyariatkan untuk berbagi, yaitu hewan kurban. Syariatnya tujuan utama ada korban itu di Idul Adha, bukan buat nyate-nyate pengurus masjid, bukan panitia, bukan. Kalau Pak Ustadz nonton pakai tegesin, engkong ada. Kalau hewan kurban lebih luas Pak, lebih bebas. Kalau zakat fitrah kan hanya 8 tadi tuh,
8 golongan. Kalau korban mah lebih bebas, siapa saja boleh. Orang fakir, orang miskin, orang kaya, boleh Pak. Kalau hewan kurban mah boleh. Yang rumahnya tingkat 5, yang punya mobil 4. Kalau memang cukup daging kurbannya dibagi-bagi, apa kalau hewan kurban mah ya dibagi-bagi aja supaya semuanya merasakan keberkahan daging korban. Tapi tetap lagi-lagi yang kaya, yang mampu ya tahu diri, kasihlah ke yang lebih membutuhkan. Barangkali orang-orang kaya mah ya makan daging udah biasa, makan sate udah tiap hari kalau ada yang meraktir ya. Ya kan? Iya, apalagi bawa haji udah bosen sama daging ya, makanya dijualin saking bosennya ya. Gitu ya. Termasuk non muslim boleh, kalau hewan kurban boleh, karena dia mah berbagi ya, sifatnya sosial gitu ya. Zakat semua orang Islam dari yang baru lahir sebelum malam Idul Fitri ya. Wah, itu udah harus bayar zakat kalau mampu. Kalau nggak ada nggak mampu mau bayar pakai apa Pak? Tapi harus ya. Min sogirin, wa kabirin, wa dzakarin, wa unsa, semua laki-laki perempuan sampai bayi yang baru lahir pun sebelum terbenam malam Idul Fitri sudah lahir bayi, maka harus dibayarin zakat fitrahnya oleh orang tua. Jangan bayi yang bayar, orang tuanya yang bayar. Ya. Itu maksudnya mengajarkan berbagi Pak di Idul Fitri, Idul Adha, mengajarkan berbagi, ayo sesama tetangga, sesama saudara, satu lingkungan, ayo semuanya ya. Itu berbagi, jangan dinikmatin hanya sekelompok aja atau segolongan aja. Baik itu sholat zakat fitrah. Nanti lebih luasnya pembahasan zakat fitrahnya ya di bab zakat. Kalau udah mau dekat Ramadan. Sekarang masih jauh dijelasin, sekarang ntar pas mau Ramadan lupa. Ini mah sebatas ini aja. Ya, jangan dari jelasin.